Selamat datang di SMA Negeri 2 Ranah Pesisir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardaini, Kepala SMA Negeri 2 Ranah Pesisir, Capim Wilayah 7, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sejak bertugas bulan Juni 2025, saya memperhatikan semua aspek dan kondisi sekolah secara umumnya. Terlebih khusus saya memperhatikan bagaimana kemampuan membaca Al-Quran siswa-siswi SMA 2 Ranah Pesisir ini. Dari pengamatan awal ini dapat disimpulkan bahwa memang beberapa atau sebagian kecil dari siswa-siswi sudah bisa lancar membaca tulis Al-Quran. Namun masih banyak ditemukan siswa-siswi yang tidak mampu atau belum mampu untuk membaca tulis Al-Quran, dan bahkan hal yang sangat miris kami temukan adalah sebagian besar siswa-siswi tidak hafal atau tidak tahu huruf hijaiyah. Selama ini, kegiatan mengaji di sekolah belum terstruktur dan biasanya hanya muncul di bulan Ramadan atau kegiatan keagamaan tertentu. Jam pelajaran PAI yang terbatas membuat guru kesulitan membimbing murid dari dasar, sehingga perbedaan kemampuan semakin terlihat dari tahun ke tahun. Banyak keluarga murid memiliki kondisi sosial ekonomi sederhana. Orang tua sibuk bekerja sebagai petani, buruh harian, atau merantau, sehingga waktu mendampingi anak mengaji di rumah terbatas, dan kemampuan mereka sendiri kadang belum memadai. Dari sisi murid, banyak yang berpikir belajar mengaji hanya untuk masa kecil, bahkan merasa memalukan belajar dari dasar di SMA. Budaya religius di sekolah pun belum sepenuhnya terbentuk, meski nilai religius tercantum dalam visi sekolah. Kegiatan yang menghidupkan nilai tersebut belum rutin. Selain itu, Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 451-086-Kesra/2024 menegaskan kewajiban membaca Al-Quran bagi peserta didik. Mengingat pembinaan Al-Quran adalah kebutuhan mendasar generasi muda. Dari sinilah lahir program Mengaji Menjapui Cahayo yang tidak sekedar kegiatan tambahan tetapi membangun budaya baru di sekolah. Dalam menjalankan program ini, kami menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya adalah, pertama, SDM atau mindset guru. Dalam hal ini, tidak semua guru memiliki kemampuan mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada siswanya. Yang kedua, adanya anggapan bahwa urusan baca tulis Al-Quran itu hanya adalah urusan guru pendidikan agama Islam. Selanjutnya adalah yang kami lihat perlunya strategi komunikasi pendampingan dan pembiasaan untuk membangun kesadaran bahwa literasi Al-Quran adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah. Tantangan kedua adalah pengaturan PBM dan jam khusus baca tulis Al-Quran. Untuk pengaturan waktu PBM dan jam khusus ini, yang pertamanya, jadwal pelajaran reguler cukup padat, sulit untuk mencari slot waktu tambahan. Yang kedua, penambahan jam baca tulis Al-Quran berisiko membebani murid dan guru jika tidak diatur dengan hati-hati. Yang ketiga adalah koordinasi intensif diperlukan agar BTQ tetap berjalan tanpa mengganggunya pembelajaran utama. Untuk mengatasi tantangan, langkah-langkah yang kepala sekolah lakukan antara lain. Pertama, koordinasi awal dengan warga sekolah. Dalam kegiatannya, beliau melakukan sosialisasi dengan guru, staf, dan wali kelas mengenai urgensi literasi Al-Quran, menjelaskan peran masing-masing pihak, dan membangun komitmen bersama. Yang kedua, membentuk tim pelaksana program, menetapkan guru pembina dan koordinator teknis, membagi tugas untuk pemetaan murid, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi. Yang ketiga, koordinasi dengan orang tua murid, menyampaikan tujuan dan jadwal program, serta mengajak orang tua memantau perkembangan anak di rumah. Yang keempat, pemetaan kemampuan guru dan murid. Guru dipetakan berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran dan diberi pembinaan internal bila diperlukan.
murid dibagi menjadi 4 kategori. Jika lancar, murid akan dibekali dengan program tahfiz. Jika kurang lancar, murid akan diberikan program tahsin dan tahfiz ringan. Jika tidak lancar, murid akan diberi pembinaan dari dasar. Dan jika belum bisa, murid akan diajari huruf hijaiyah dari awal. Yang kelima, pembentukan kelompok kecil. Kelompok terdiri atas 13-15 orang murid sesuai level. Tiap kelompok dibimbing oleh 1 orang guru. Menentukan lokasi belajar agar suasana pembinaan efektif dan dekat. Yang keenam, penetapan jadwal resmi program. Pembinaan dilakukan selama 2 jam setiap Jumat pagi setelah kultum, dijadwalkan resmi agar program berkesinambungan. Yang ketujuh, pelaksanaan pembinaan dengan materi tahsin, tajwid dasar, hafalan, perbaikan makraj, serta latihan huruf hijaiyah. Dengan menggunakan metode klasikal, tutor sebaya, dan pendampingan individu dengan pendekatan lembut dan sabar. Yang kedelapan, monitoring dan evaluasi. Mengadakan kunjungan rutin setiap minggu dan asesmen semester. Mengidentifikasi murid naik level, stagnan, atau butuh pendampingan. Mengadakan rapat refleksi guru pembina untuk perbaikan program. Yang kesembilan, keberlanjutan program. Menetapkan Mengaji Menjapui Cahayo sebagai program tahunan wajib. Pelatihan lanjutan bagi guru, kolaborasi dengan alumni dan tokoh agama. Mengintegrasikan nilai Qur'ani dalam kegiatan harian untuk membangun budaya sekolah. Setelah 4 bulan, hasil dari program ini mulai terlihat. Murid yang terhenti hafalannya kini termotivasi kembali. Ada yang sudah hafal 3 juz. 20% dari murid yang sebelumnya kurang lancar, kini sudah lancar membaca Al-Quran. 100% murid yang belum mengenal huruf hijaiyah, kini sudah bisa membaca hingga Iqra 3 dan 4. Budaya membaca Al-Quran mulai terbentuk, dan guru semakin nyaman serta termotivasi dalam membimbing murid. Satu hal yang saya yakini, program ini bisa berjalan dengan baik dan menampakkan hasilnya nantinya karena seluruh warga sekolah mendukung kegiatan ini. Kemudian baik dari faktor internal dan eksternal, misalnya lintas sektoral di kecamatan, kabupaten, dan provinsi, pasti memberikan dukungan terhadap program baca tulis Al-Quran bagi seluruh warga sekolah ini bisa dilaksanakan dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat terbantu karena pada awalnya saat saya kurang dalam mengaji, dengan adanya program sekolah ini saya merasa lebih bersemangat dan rajin dalam membaca Al-Quran. Dengan program itu, saya tahu arti panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Yang awalnya saya dulu SD tidak tahu apa-apa dan jarang mengaji. Dan saat saya menginjak SMA, saya tahu mengaji dan tahu panjang pendek dalam membaca Al-Quran. Saya sangat mengapresiasi sekali program kepala sekolah kami, yaitu Mengaji Menjapui Cahayo. Sekarang programnya sudah melihatkan dampak nyata bagi siswa. Sekarang siswa lebih terbiasa dengan mengaji dan semua warga sekolah juga ikut mengaji. Terima kasih Ibu, tetap semangat, luar biasa. Pesisir yang sangat memuji kepada kepala sekolah kami, di mana beliau telah mengadakan program Mengaji Menjapui Cahayo yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik kami. Dengan adanya program baca Al-Quran di sekolah, anak saya sangat antusias untuk mengikutinya, sampai-sampai dia di rumah ikut mengajak adik-adik dan saudara-saudaranya, walaupun saya sendiri ikut diajaknya untuk membaca Al-Quran. Terima kasih.